Tujuan akademi ini pastinya peningkatan pemahaman tentang Universe dan Force Jadi selamat datang, kita berada di Project Metaverse Universe yang akan berkembang, yang akan melengkapi elemen dari program sebelumnya. Program sebelumnya adalah aset permanen yang sudah kita dapatkan, baik itu NFT-nya, token energinya, ataupun program klasiknya. Itu adalah elemen penting di dalam ekosistemnya Metaverse. Tapi di sisi lain, kita harus melihat potensial dari momentum peluncuran Universe. Kenapa? Karena momentum itu ada di peluncuran, ya. Dengan adanya peluncuran Universe, pastinya itu akan meningkatkan secara kapasitas dalam hal potensi uang atau perluasan sumber uang. Oke. Selain dari itu juga pastinya akan meningkatkan nilai jual, perluasan market. Karena kenapa? Universe diluncurkan itu berhubungan dengan distribusi Force yang merupakan cryptocurrency atau tokenomik yang mempunyai potensial dalam harga nilai berkali-kali lipat. Oke, kita akan detailkan setelah beberapa slide ke depannya. Saya akan membahas tentang Force Teman-teman, kami ingatkan kembali dalam hal Akademi Power Team, kami meluncurkan banyak akademi, terutama di bidang psikologi, mindset bisnis, karena secara sistem, secara teknologi, ini cukup kuat, tapi kalau mitra atau pengguna dari sistem ini sendiri secara mindset belum baik, ini akan sia-sia. Maka dengan adanya peningkatan pemahaman dalam hal pemahaman bisnis, strategi, psikologi, pemahaman blockchain, maka bisnis ini dalam kendali kita. Teman-teman bisa mengakses akademi-akademi yang telah diluncurkan di YouTube channel Power Team Indonesia. Teman-teman, kami mengingatkan kembali bahwa Metaverse ini bukan bisnis musiman, itu yang terpenting. Metaverse ini adalah proyek berlapis, yang mana ini akan menjadi sejarah pengembangan DeFi proyek terbesar di dunia, karena mempunyai banyak elemen yang akan diluncurkan, banyak smart contract, banyak aset digital, banyak platform, yang mana itu akan disatukan menjadi sebuah ekosistem. Oke. Metaverse mempunyai roadmap yang cukup panjang. Teman-teman, kita sudah mendapatkan program klasik, sudah mendapatkan NFT royalty, dan kita menuju ke core atau program inti, yaitu peluncuran Universe beserta multi-meaning, kemudian Force Metaverse, dunia digitalnya. Artinya, setengah dari elemen ini sebentar lagi akan diluncurkan. Oke, teman-teman bisa melihat betapa besarnya proyek ini, dan hebatnya lagi proyek ini direspon ratusan negara. Artinya standar kita di dalam pengembangan proyek ini adalah internasional. Teman-teman harusnya bisa berbangga dalam hal terlibat di dalam proyek besar ini. Metaverse merupakan unggulan dari sistem terdesentralisasi. Jarang-jarang teman-teman mendapatkan sebuah konsep network yang sepenuhnya terdesentralisasi. Adapun di luaran sana paling 50-50. Produknya terdesentralisasi, sistemnya masih sentral. Itu yang kita temukan selama ini. Tapi di sini sepenuhnya terdesentralisasi, artinya teman-teman mendapatkan kebebasan di dalam proyek ini tanpa ada unsur kontrol sistemnya, tanpa ada unsur dalam hal dananya di pihak ketiga. Jadi cukup aman, bisnis ini sepenuhnya dalam kendali kita, dan ini menawarkan berbagai macam produk digital dan aktivitas yang menyatukan dunia keuangan DeFi, desentralisasi finance, beserta virtual reality. Metaverse adalah masa depan bisnis jaringan untuk menciptakan dunia baru dengan aturan penghuni, hukum, keamanan, dan perjalanan bisnis yang tidak dapat diakhiri, dihapus, ataupun dihentikan. Jadi teman-teman mendapatkan bisnis yang permanen, yang berpotensi untuk penerapan komitmen dan konsisten. Dalam hal ini pastinya adalah implementasi bisnis jangka panjang, bahkan bisa turun ke generasi berikutnya. Oke, tidak ada kesia-siaan di Metaverse ketika teman-teman sudah mempunyai aset matriks sistem, NFT, token energi. Itu bukan kesia-siaan, itu adalah elemen di dalam komponen Metaverse ekosistem yang mana teman-teman sebentar lagi akan mendapatkan manfaat dan akan terus bertumbuh. Di sini kami menyampaikan sebelum saya masuk ke sesi tentang Universe, ya, tentang Force beberapa poin harus saya ingatkan kembali bahwa 4 program aset smart contract sistem dalam hal pemasaran Metaverse ini akan kita dapatkan secara bertahap.
tekstil matrik ya, atau matrik sistem yang sudah kita dapatkan itu sudah pastinya sudah diluncurkan 9 bulan yang lalu. Sekarang kita mendapatkan sebuah pemasaran smart contract atau program smart contract terbaru, yaitu Universe. Ketika Universe kita dapatkan dan kita bisa memanfaatkan sumber uang dari program tersebut, kita juga akan mendapatkan momentum berikutnya, yaitu bus matrik, yang mana bus matrik ini adalah gabungan dari beberapa komponen matrik yang akan terfokus ke development blockchain atau zona game ya. Blockchain dalam hal ini yang bergerak di dalam pengembangan game ya, game yang terdesentralisasi. Kemudian ada program berikutnya, sistem matrik pemasaran juga, Overil, yang mana Overil ini sendiri terfokus untuk melengkapi komponen semua platform, semua pengembangan dari project Metaverse. Overil itu adalah produk terakhirnya atau sistem pemasaran terakhirnya yang akan melengkapi elemen ini. Nah, inilah kekuatan dari pemasarannya. Artinya teman-teman akan bertumbuh melalui beberapa sistem matrik yang akan diluncurkan secara bertahap. Program aset matrik atau tekstil matrik itu adalah sistem bisnis permanen yang mengubah smart contract teknologi blockchain sebagai sistem pemasaran dan bisa dipasarkan kembali, dan aliran dananya 100% dan potensinya setiap titiknya 100% unlimited sebagai program aset yang bisa mendistribusikan aset digital, token energi, dan komponen aset lain, baik itu NFT royalty dan TR token nantinya. Ada 12 level, dan teman-teman saya ucapkan selamat ketika sudah memiliki elemen tekstil matrik. Ini adalah aset permanen, yang ini akan terjadi rebranding, fungsionalnya juga akan ditingkatkan. Artinya ini tidak kalah pentingnya. Ini adalah komponen utama yang selama ini bisa menghasilkan uang secara percepatan yang sudah teruji selama 9 bulan ini. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai tekstil matrik, saya ucapkan selamat, terutama teman-teman yang sudah melengkapinya dengan NFT royalty dan beserta sudah mengumpulkan token-token energi seperti SFC, SFC R2, dan SFC 2, dan lain-lain. Itu semua didistribusikan di awal sebagai pelengkap atau elemen penting di dalam ekosistem. Jadi tidak ada kesia-siaan. Oke. NFT royalty ini sebuah komponen elemen yang mana ini adalah suatu aset digital yang kita dapatkan. NFT royalty ini pastinya didistribusikan dari program aset matrik sistem atau tekstil matrik, yang sekarang ini NFT ini bisa diperjualbelikan di OpenSea ya. Untuk saat ini mungkin di OpenSea harganya murah, tapi ketika NFT ini sudah mendistribusikan fungsionalnya, yaitu dividen bonus atau passive income setiap bulan, saya pastikan yang ada di OpenSea itu akan menghilang, dan adapun yang ada di OpenSea itu harganya akan tinggi, dan efek baliknya itu akan memompa matrik klasik yang teman-teman sudah miliki. Artinya karena matrik klasik ini adalah komponen ya yang mendistribusikan NFT ini, ketika NFT sudah mempunyai fungsional, maka tekstil matrik juga akan terpompa, orang-orang akan membeli, mengaktifkan untuk mendapatkan NFT royalty. Setelah Universe diluncurkan, Just NFT akan sangat sulit, teman-teman pastikan itu memahami. Just NFT ini adalah awal atau cikal bakal kita untuk mendapatkan NFT royalty. Ketika Universe diluncurkan, sebelumnya 5 tekstil level aja kita sudah bisa dapat Just NFT, tapi dengan adanya Universe akan bertambah menjadi syaratnya, yaitu 3 tier. Artinya 5 level ditambah 3 tier level yang ada di Universe. Royalty NFT adalah program reward ya, reward dividen, yang mana teman-teman nanti akan menerima bonus royalty, dan ini diimplementasikan di dalam format aset berupa format NFT. Ini merupakan hak istimewa untuk mendapatkan potensi passive income. Oke. Akrual NFT ini akan dialokasikan dari pendapatan keuntungan dari ekosistem Metaverse. Jadi nanti ada penjualan coin set, ada transaksi yang ada di dunia Metaverse, itu menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu akan didistribusikan melalui format ini ya. Teman-teman, selain dari itu juga ternyata NFT ini juga mempunyai fungsional lebih lanjut, yaitu tingkat akses ke dunia Metaverse platform.
Jadi ini sangat bernilai ke depannya. Jadi saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah memiliki ini. Token energi, jadi dan di sini saya akan membahas cross check balik tentang token energi dan token internal. Oke. Token energi adalah satu jenis token yang mana teman-teman bisa memanfaatkan token ini untuk memompa NFT royalty untuk memenuhi syarat mendapatkan dividen bonus dan mendapatkan fungsional lebih lanjut tentang NFT royalty itu sendiri. Kemudian ada token internal. Token internal ini ada SFCR, SFCR2, TR token. Ini dapat digunakan untuk membeli produk digital aset dan produk fisik dalam ekosistem Metaverse ini nanti. Ya, artinya ini komponen yang memang sengaja didistribusikan di awal yang fungsionalnya akan kita dapatkan setelah ekosistem semuanya diluncurkan. Oke, teman-teman bisa membeli secara internal menggunakan token ini untuk produk, baik itu aset berupa aset ataupun produk fisik nantinya. Karena Metaverse kedepannya akan bekerja sama produk real dalam hal produk nyata, ya berupa kosmetik atau mungkin hal-hal lain yang mungkin akan berdiri di DMCC, Community yang ada di Dubai. Tapi kita tunggu update lebih lanjutnya. Tapi pada dasarnya SFCR, SFCR2 dan TR ini mempunyai fungsional dan manfaat lebih yang tidak bisa kita bayangkan. Kenapa? Mungkin saat ini SFCR, SFCR2 itu belum ada nilainya, tapi ini adalah komponen penting dan saya ucapkan juga selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan komponen ini. Teman-teman, kita masuk ke Universe. Jadi di sini saya akan menumbuhkan pemahaman dulu ya. Universe ini diluncurkan, apa efeknya? Oke, apa pengaruhnya? Apa manfaatnya untuk kita? Pertama, teman-teman harus menyadari Universe itu adalah penambahan sebuah program smart contract yang terfokus untuk mendistribusikan Force-Coin. Artinya jelas bahwa itu terjadi yang namanya perluasan sumber penghasilan atau sumber uang. Kalau selama ini kita bisa menghasilkan dari pemasaran matrik klasik, dari transaksi NFT royalty, nah kedepannya terjadilah peningkatan atau sumber uang baru yang ada di Universe. Oke. Pastinya juga akan mempengaruhi dari sisi perluasan market. Kalau berbicara tentang matrik klasik, elemen pentingnya atau nilai jualnya terbentuk dari pemasaran 100%-nya, kemudian dari distribusi NFT beserta tokennya, maka dengan Universe, kita akan menumbuhkan nilai jual baru di dalam platform Metaverse, terjadi perluasan market karena dia mendistribusikan cryptocurrency Metaverse coin utamanya. Yang tidak kalah pentingnya, ketika teman-teman sudah bergabung di Project Metaverse, kemudian dengan adanya peluncuran Universe, maka teman-teman pastinya akan mendapatkan ini, momentum. Jadi, ketika teman-teman bergabung tidak mendapatkan momentum di matrik klasik, teman-teman akan menikmati momentum peluncuran yang ada di Universe. Oke, di antara kita, teman-teman semua yang ada di Power Team, mungkin dulu pernah mendapatkan sebuah momentum peluncuran program tekstil matrik atau matrik klasik, dan teman-teman pada saat itu sangat menikmatinya, dan pastinya kita akan menikmati momentum yang keduanya. Bagi yang belum memanfaatkan momentum pada saat peluncuran program klasik, saat inilah merasakan peluncuran momentum yang akan terjadi di Universe. Oke. Kemudian dengan adanya peluncuran Universe, ini adalah elemen dari ekosistem, dan program ini akan menghubungkan elemen lain seperti NFT royalty, fungsionalnya akan ada hubungannya dengan Universe, kemudian token energinya juga akan ada hubungannya dengan program Universe, karena Universe juga akan terhubung dengan program Metaverse ya. Jadi Universe ini adalah elemen dan penghubung ekosistem core atau program inti. Kemudian dengan adanya peluncuran Universe, terjadi yang namanya peningkatan dan penambahan program aset dan digital aset. Jadi programnya bertambah, dengan sendirinya terjadi perluasan market dan sumber uang. Kemudian aset digitalnya juga bertambah, dengan sendirinya menambahkan nilai jual dan terjadi perluasan sumber uang. Ini harus dipahami ya. Oke, kita masuk ke Universe. Universe
ini adalah core program atau program inti matrik berikutnya yang akan terfokus untuk distribusi Porosqueen dan terhubung dengan Metaverse aksesnya. Universe adalah jantung dari Metaverse kita. Jadi Universe ini sebenarnya yang permanennya itu adalah dia lebih ke program Metaverse-nya. Tapi di tahap awal dia akan mempunyai fungsional untuk mendistribusikan Porosqueen. Karena Porosqueen ini ada total supply-nya, maka pastinya Universe fungsional khusus untuk Porosqueen ini sifatnya terbatas. Jadi ketika distribusi selesai, maka dia akan mempunyai tingkat akses ke Metaverse. Jadi Universe ini permanennya itu akan terhubung di pengembangan Metaverse-nya. Di Metaverse itu juga akan mempengaruhi level akses. Ya, jadi teman-teman tergantung level yang ada di Universe untuk mengakses platform Metaverse. 100% dari semua omset matrik yang ada di Universe ini itu tidak sedikit pun diberikan ke Lado yang membuat program ini. Jadi semuanya dialirkan ke mitra. Jadi tidak ada pengumpulan dana dalam hal pemasaran atau distribusi dari program Universe ini. Ini menarik juga karena 100% distribusinya untuk kita. Oke. Nah, ini memberikan pembayaran yang maksimum dan pastinya ini adalah project network paling dermawan. Jadi teman-teman coba sebutkan beberapa network yang teman-teman pernah temukan. Setiap orang jenius, setiap orang pintar, setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat project network itu pasti mereka mengambil keuntungan dari mitra atau tim pemasarannya, kita-kita ini. Nah, inilah proyek yang paling dermawan, yaitu Metaverse. Dengan banyaknya program-program yang diluncurkan, tapi Lado Organic Corp ikhlas memberi program itu seutuhnya dan dia tidak mengambil keuntungan langsung dari kita. Teman-teman memasarkan matrik klasik, memasarkan Universe, aliran dananya sepenuhnya untuk kita dan tim kita. Oke, ini menarik sekali. Selain itu, Universe menyertakan program tambahan bernama Mana. Mana adalah aset Metaverse yang ada di dalam dunia digital nantinya, dan ini adalah sumber uang juga dan akan menumbuhkan nilai. Ya, ini termasuk misalnya real dalam hal properti yang ada di dunia digital, kemudian aset-aset avatar lainnya dan banyak lagi. Oke. Nah, Universe adalah jenis program matrik juga, tapi di sini harus dipahami dia berbeda dari yang pernah ada. Jadi ini belum pernah ada. Ini adalah elemen sistem pertama di dunia yang diimplementasikan di dalam smart contract. Jadi kalau di matrik klasik itu titik potensialnya, setiap titik itu kan 100% distribusinya. Kemudian radiusnya juga sedikit dalam hal S6-nya, potensi limpahannya. Tapi di Universe teman-teman bisa bayangkan pendapatannya dimulai dari 5 orbit dan dimulai dari 62 titik. Dan radius potensi limpahannya pastinya tanpa batas. Oke, teman-teman bisa melihat radiusnya ada 5 baris atau 6 kedalaman, 5 kedalaman. Dan di sini totalnya ada 62 titik, masing-masing itu 15%. Oke. Di Universe ini dalam hal program matriknya itu adalah potensial bonus limpahan baik pasif ataupun aktif. Jadi di sini berlaku bagi teman-teman yang aktif ataupun pasif. Pendapatannya dari mana? Limpahannya pertama pastinya dari mitra pribadi ketika teman-teman aktif. Kemudian ketika teman-teman pasif, pastinya dari struktur jaringan. Struktur jaringan ini bisa dikategorikan struktur jaringan upline orang lain yang berpotensi dilimpahkan di dalam orbitnya kita. Kemudian limpahan dari atas. Limpahan dari atas ini juga pastinya berpotensi juga bagi pasif, ya, terutama yang aktif. Dalam hal ini pastinya dari upline di tingkat kedalaman tak terbatas dari atasnya. Kalau dia penuh, Universe-nya penuh, maka berpotensi akan melimpah kemana-mana. Oke. Kemudian pastinya juga limpahan dari bawah ketika teman-teman aktif. Oke. Bonus matrik klasik itu ada beberapa level matrik Universe ini akan diluncurkan, ada 9 level.
Oke, 9 level itu sendiri akan mempengaruhi radius atau titik potensialnya. Misalnya nih, level 1 itu pastinya kita akan mendapatkan potensial 15% dari nilai level tersebut, yang mana masing-masing itu terdiri dari 62 titik di dalam 5 orbit. Ya, totalnya itu 62 titik. Kalau ditotalkan 15% ini, total pendapatannya potensialnya itu 930%. Oke. Nah, ketika teman-teman meningkatkan atau melakukan pembelian ke level berikutnya, pastinya akan menambahkan radius pendapatan potensialnya, maka dia akan berkembang atau menjauh menjadi 6 orbit. Tapi di orbit pertama tidak menghasilkan pendapatan karena dia akan memulai dari orbit yang kedua. Nah, ketika level 2 diaktifkan, maka radiusnya akan bertambah menjadi 124 titik, yang potensial bonusnya ini 2 kali lipat dari level sebelumnya, dan seterusnya. Ya, kalau di level 2 itu estimasi ketika kita jumlahkan 15%-nya, yang terdiri dari 124 titik, maka kita bisa mendapatkan 1860%-an, ya 2 kali lipat. Oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang level universe. Di dalam level universe ini terdiri dari dua jenis program. Pertama tier matrix, kemudian yang keduanya adalah queen set. Oke. Nah, di sini dalam hal tier matrix itu seperti yang kita jelaskan, potensialnya adalah dari matrix sistemnya. Tapi dari coin set ini artinya kita mendapatkan berupa paket untuk mendapatkan force coin langsung. Dalam hal ini membeli coin set dan kita mendapatkan cashback berupa force coin. Teman-teman bisa melihat tabelnya. Level 1 itu terdiri dari dua jenis program. Pertama adalah tier matrix, yang kedua adalah coin set. Teman-teman bisa membeli tier matrix aja tanpa membeli coin set. Ketika teman-teman membeli tier, artinya teman-teman akan mendapatkan potensi dari bonus-bonus limpahan tadi. Ya, ada 62 titik yang terdiri dari 5 orbit. Nah, ketika teman-teman ingin membeli paket lengkap, artinya membeli paket tier dan paket queen set. Artinya teman-teman udah pasti akan mendapatkan cashback berupa 200 force queen karena diambil dari queen set. Nah, dalam hal harga estimasi dalam rupiah, kami sudah membuat estimasi untuk mempermudah. Untuk paket lengkap level 1 itu teman-teman estimasi dalam rupiahnya itu 1,6 jutaan. Itu sudah mendapatkan tier lengkap, yaitu tier matriknya beserta coin set. Dan untuk harganya sendiri itu 100 DAI, dan untuk alokasi gas fee-nya setiap level itu alokasikan 1 metik. Ya, gas fee ini adalah bahan bakar. Kita sama-sama tahu setiap energi, ya setiap teknologi itu membutuhkan bahan bakar, seperti mobil butuh bensin, kemudian handphone butuh daya listrik dan lain-lain. Nah, untuk teknologi blockchain juga butuh yang namanya bahan bakar. Kalau polygon teknologi butuhnya metik. Maka setiap level ini alokasikan aja 1 metik, dan saya rasa itu udah cukup untuk menggerakkan sistem ini. Oke. Teman-teman, ketika teman-teman membeli paket level 2, artinya ada akumulasi dari level 1 ditambah dengan harga level 2. Maka estimasinya itu 5 juta untuk membeli paket lengkap sampai level 2. Kalau ingin membeli level sampai level 9, dana yang dikeluarkan itu 843 jutaan, hampir 1 miliar. Kalau kita membeli secara langsung semuanya sekaligus melalui level sampai level 9. Tapi di sini karena dana yang dibutuhkan cukup besar untuk membeli level-level tinggi, ada baiknya memulai dengan kemampuan masing-masing. Teman-teman bisa membeli level 3, seiring berjalan teman-teman bisa membeli level yang lebih tinggi untuk meningkatkan fungsional pendapatannya. Oke. Nah, di dalam hal ini teman-teman di sini harus dipahami yang dimaksud dengan paket lengkap itu kita membeli paket network berupa tier program, kemudian kita membeli paket coin set, dalam hal ini paket untuk mendapatkan force coin. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini bisa membeli paket networknya aja tanpa membeli coin set.
Tapi satu yang paling penting, kita tidak bisa hanya membeli coin set, ya. Artinya kalau teman-teman menargetkan Force Coin, itu teman-teman harus membeli paket lengkap. Tapi kalau teman-teman hanya ingin mendapatkan satu paket, dalam hal ini paket networknya atau tiernya, teman-teman bisa membeli paket networknya aja. Tapi kalau memilih opsi coin set harus membeli paket lengkap, itu harus dipahami. Nah, kemudian paket program Universe ini itu berlaku selama 30 hari. 30 hari dia akan mengalami yang namanya siklus atau keriset. Otomatis di sini dibutuhkan yang namanya memperpanjang program, ya. Jadi kita harus mengaktifkan kembali setelah 30 hari program itu kita aktifkan, ya. Nah, di dalam hal mengaktifkan program ini setelah 30 hari, kita mendapatkan sisi keuntungan lebih murah, 5 kali lipat dari harga yang seharusnya. Nah, tapi penggunaan dalam hal memperpanjang program ini sendiri nanti pastinya menggunakan Force Coin, bukan lagi menggunakan Die Stable Coin. Jadi teman-teman harus memastikan teman-teman mempunyai Force Coin dalam waktu 1 bulan. Oke. Nah, Universe ini sendiri itu kita bisa membeli dalam hal program Universe-nya aja tanpa coin set dengan modal 50 DAI. Jadi ini tujuannya adalah untuk teman-teman yang mempunyai dana terbatas. Jadi masih bisa ikut dalam program Universe ini tanpa membeli coin set. Oke. Nah, Force Coin distribusi. Jadi teman-teman harus memahami Force Coin ini didistribusikan melalui 2 jalan atau 2 program. Pertama, teman-teman bisa mendapatkan distribusi Force Coin melalui program tier atau program microblog yang melalui networknya. Ya, hanya tier program ini misalnya membeli dengan paket 50 DAI Stable Coin level 1 tier, itu sebenarnya sudah bisa mendapatkan Force Coin. Caranya bagaimana? Caranya di menu dashboard nanti teman-teman bisa memilih atau melakukan settingan. Itu untuk penerimaan bonusnya itu kita bisa atur mau menerima bonus dalam hal ini DAI 100%, artinya kita akan mendapatkan DAI Stable Coin dalam hal bonusnya, atau teman-teman bisa melakukan setting atau pengaturan itu 50-50. Jadi 50 DAI Stable Coin dapat, kemudian 50%-nya didapat adalah Force Coin. Atau mungkin teman-teman ingin mendapatkan Force Coin sepenuhnya dalam hal pendapatan dari matriknya, itu juga bisa. Nanti bisa diatur di sini. Nah, di sini bisa disimpulkan artinya untuk mendapatkan Force Coin ini kita bisa dapatkan dari paket tier aja. Oke. Nah, selain dari itu juga distribusi Force Coin ini juga melalui coin set, artinya membeli paket yang ada di coin setnya, paket lengkapnya. Nah, jadi ada 2 jalan untuk mendapatkan Force Coin distribusi. Oke. Nah, teman-teman harus menyadari di dalam hal distribusi Force Coin itu semakin lama itu akan semakin sulit, dalam hal ini akan semakin sedikit setiap open block terbuka. Microblok pertama itu akan mendistribusikan Force Coin, ya, itu totalnya adalah 200 Force Coin. Itu adalah microblok pertama. Seiring bertumbuhnya Universe, maka microblok kedua itu akan terbuka, artinya microblok yang pertama itu habis, yang maksimum distribusinya adalah 200 Force Coin. Seiring berjalan perkembangan dari Universe, maka kita akan mendapatkan nilai yang semakin sedikit dalam hal mendapatkan Force Coin. Setiap coin set yang kita buka nanti ke depannya akan semakin sedikit. Ini mempengaruhi dari nilai Force Coin itu sendiri. Kenapa dia semakin sedikit? Karena nilai dari Force Coin itu sendiri akan semakin meningkat seiring pertumbuhan dari program Universe. Di dalam distribusi Universe, dalam hal peluncuran Universe juga akan mempengaruhi nilai dari Force Coin. Kenapa? Karena Force Coin walaupun belum dimarketkan ataupun belum dilistingkan, tapi Force Coin ini juga sudah digunakan di dalam ekosistem pada saat distribusi. Penggunaannya di mana? Penggunaannya adalah di perpanjangan tier masing-masing setiap 1 bulannya. Karena setiap 1 bulannya Force Coin itu diperlukan oleh mitranya untuk membuka
atau memperpanjang tirnya. Oke. Nah, di dalam hal ini total supply-nya ada 5.585 juta lebih Porsche akan didistribusikan. Ini adalah total supply semuanya. Queenset microblok di awal distribusi maksimal, oke, di tahap awal teman-teman akan mendapatkan distribusi maksimal dan terus berkurang setiap open microblok berikutnya seiring pertumbuhan universe. Jadi ini harus diperhatikan juga. Jadi jangan nanti teman-teman membuka program Queensetnya di akhir karena akan mendapatkan distribusi sedikit. Jadi lebih baik kita memanfaatkan di awal untuk mendapatkan distribusi secara penuh untuk Porsche Queen-nya. Jumlah total pasokan Queen Porsche atau total supply-nya itu adalah 5.585 juta ya lebih dengan mekanisme pembakaran bertahap menggunakan smart contract khusus dalam periode tertentu. Oke. 80% koin akan dialokasikan untuk program Universe dan sisanya untuk Metaverse, kumpulan likuiditas dan tim. Jadi distribusi ini banyaknya itu di program Universe. Jadi manfaatkan program Universe untuk mendapatkan maksimal distribusi Porsche Queen. Seiring berjalan, nilai dari Porsche Queen ini walaupun belum dilistingkan itu akan bertumbuh. Jadi ada smart contract yang akan mengatur dalam hal pembakaran dari total supply dan juga akan digunakan dalam hal memperpanjang tir. Jadi udah jelas walaupun belum dimarketkan tapi nilainya secara bertahap itu akan meningkat, apalagi setelah ekosistemnya semuanya dibuka dan penggunaan dari Porsche Queen ini dimaksimalkan. Oke, teman-teman di sini setelah listing di DEX, Queen Metaverse ini nantinya akan digunakan di setiap bagian ekosistem termasuk perputaran produk, aplikasi Metaverse, game, zona game, bisnisnya atau pemasaran programnya, jual beli aset, exchanger eksternal dan lain sebagainya. Jadi setelah listing ini, Queen Porsche ini itu sudah digunakan di banyak ekosistem. Jadi kalau kita melihat secara teori, ini akan meningkatkan atau menumbuhkan nilai dari Porsche Queen ini berkali-kali lipat karena udah jelas fundamentalnya, udah jelas karakternya. Metaverse ekosistem atau distribusi dari Porsche Queen ini sendiri mempunyai pola yang berbeda daripada distribusi proyek kripto pada umumnya. Jadi dia membentuk sebuah komunitas besar, membentuk komponen atau elemen ekosistem dulu, semuanya sudah jelas, karakter Porsche Queen-nya udah jelas akan digunakan di situ, maka distribusinya akan terjadi dan akan dilistingkan di DEX. Setelah distribusi selesai, satu-satunya untuk mendapatkan Porsche Queen ini melalui market eksternal. Artinya teman-teman membeli seperti membeli DAI Stabil Queen di market-market yang melistingkan Porsche Queen ini nantinya. Di sini satu-satunya cara mendapatkan Queen Metaverse di awal adalah cara termurahnya adalah dengan berpartisipasi di dalam peluncuran Universe, baik membeli microblok networknya atau membeli microblok Queenset. Setelah Queen dirilis di pasar terbuka atau dimarketkan, persediaan yang tersisa akan dibakar dan tidak ada Queen Porsche baru yang akan dikeluarkan. Oke. Harga Porsche Queen mulai dari 0,25 di awal dan akan terus naik dengan kontrak desa halving yang secara otomatis menjaga keseimbangan, mengurangi jumlah koin yang dikeluarkan di setiap level universe. Oke. Semakin awal mendapatkan Metaverse dengan harga murah, Anda dapat memilih untuk menerima pembayaran dalam DAI di networknya berupa 50-50 Porsche Queen dan DAI atau 100% dalam Queen Metaverse atau 100% dalam DAI Stabil Queen. Selanjutnya setelah beberapa bulan, semua tingkatan di Universe serta program lain ekosistem Metaverse hanya akan dibeli melalui Queen ini, Queen Metaverse. Jadi pembelian ini nanti tidak menggunakan DAI lagi, tapi nanti setelah Porsche Queen ini dilistingkan, dimarketkan, ya. Level Universe akan aktif selama 30 hari. Perpanjangan level 5 kali lebih murah dibandingkan teman-teman harus memulai dari awal. Jadi manfaatkan
perpanjangan dalam hal ini teman-teman bisa memperpanjang sebelum periode 30 harinya habis. Label Universe bisa dibeli dengan DAI dan Porsquin ya. Teman-teman bisa membeli dalam hal ini label itu sendiri nantinya bisa dengan Porsquin atau DAI tergantung kita. Porsquin adalah aset potensial. Setelah peluncuran penuh distribusi selesai, koin Metaverse diperdagangkan di pasar terbuka menggunakan bursa terdesentralisasi atau DEX, desentralisasi exchange, seperti PacketSwap, Uniswap, dan lain-lain. Itu adalah desentralisasi exchange. Mekanisme dalam program Metaverse akan meningkatkan kelangkaan koin Metaverse berkali-kali lipat. Jadi secara supply dan demand nilainya akan bertumbuh karena permintaannya itu sangat tinggi karena Metaverse kedepannya akan digunakan untuk alat transaksi di semua komponen atau elemen ekosistem ini. Oke. Porsquin adalah tokenomik, bukan stabil coin. Jadi tokenomik itu adalah istilah dalam cryptocurrency. Tokenomik itu sendiri adalah token yang mempunyai nilai, karakter, atau fundamental. Dia mempunyai fungsional, mempunyai market, mempunyai ekosistem, dan parameternya menentukan karakteristik dan nilai cryptocurrency. Ya, ini merupakan token yang mempunyai potensial. Dalam hal ini sama statusnya seperti Ethereum, seperti Bitcoin, lainnya itu naik turun sesuai supply dan demand, permintaan dan penggunaan dari ekosistemnya. Jadi ini mempunyai potensi dalam hal kita menyimpannya aja ada nilai yang bertumbuh. Dalam hal ini cocok untuk aset dalam hal ini aset berpotensi untuk dalam hal investasi, seperti kita menyimpan Ethereum, menyimpan Bitcoin, yang kita harapkan cryptocurrency tersebut akan bertumbuh nilainya. Kita beli di harga murah, kita jual di harga tinggi. Nah, sedangkan stabil coin sendiri seperti DAI itu, DAI maaf, sinyalnya Bang Kensi seperti itu. Bang Kensi, 1 menit yang lalu suaranya hilang. Coba diulangi lagi Bang Kensi. Oke Bang Haris. Ini agak hilang suaranya. Ya, jadi dalam hal ini ada mungkin kameranya di pause dulu aja Bang Kensi. Kita tunggu sebentar, Bang Kensinya masih tidak terkoneksi. Oke, nampaknya ada gangguan jaringan. Saya sudah bisa masuk kembali, Bang Haris, monitor. Sudah, silakan, tapi kameranya dimatikan. Tadi terputus sampai di mana ya? Porscoin adalah tokenomik. Ya. Ya, jadi teman-teman kita lanjut. Jadi Porsquin ini adalah tokenomik, bukan koin yang stabil. Jadi dia mempunyai potensi secara nilai kenaikannya karena udah jelas secara ekosistem karakter, karena ini akan mempunyai fungsi, kemudian akan mempunyai market, akan digunakan di ekosistem. Jadi parameternya jelas menentukan karakteristik atau nilai dari cryptocurrency Porsquin ini. Jadi token ini mempunyai token yang sangat potensial dalam hal nilainya akan bertumbuh. Sama seperti teman-teman yang mungkin ya dalam hal ini menyimpan Ethereum dalam waktu yang jangka panjang dan berharap mendapatkan keuntungan dari kenaikan dari harga cryptocurrency tersebut. Nah, kasusnya sama seperti yang ada di Porsquin karena sifatnya adalah tokenomik coin yang mempunyai potensi nilainya akan bertumbuh. Ini bukan stabil coin seperti DAI. Kalau stabil coin itu mengacu ke nilai tertentu, misalnya dolar ataupun uang fiat di suatu negara tertentu atau dari harga emas dan lain-lain atau komoditas lainnya. Jadi stabil, ini beda. Ini adalah tokenomik yang mempunyai nilai potensial. Oke. Total supply dan burning Porsquin. Jadi jumlah total pasukannya 585 jutaan. Mekanisme pembakarannya bertahap menggunakan smart kontrak khusus dalam periode tertentu ya. 80% itu akan dialokasikan melalui Universe.
dan sisanya itu di kumpulan lain seperti metaverse dan lain-lain. Ada proses burningnya ini, jadi teman-teman ini adalah komponen penting karena sudah tertanam di awal. Dalam hal ini akan mengurangi total supply yang beredar, ya, dan total ini secara bertahap akan berkurang, dan pastinya dengan adanya pengurangan total supply akan meningkatkan dari harga nilai itu sendiri. Metaverse ecosystem, jadi Metaverse ecosystem ini ada banyak ke depannya dan semuanya itu nanti akan digunakan dalam hal alat transaksinya PowerSquid. Oke. Kemudian PowerSquid akan digunakan juga untuk alat transaksi networknya. Jadi di sini ada 4 jenis network yang tadi dijelaskan di awal. Jadi cukup jelas secara karakternya, secara penggunaannya. Kemudian PowerSquid juga akan digunakan ke alat transaksi metaverse. Jadi semua elemen di dalam dunia digital metaverse itu, baik teman-teman mau beli avatar, mau beli rumah, membeli sebidang tanah, membeli macam-macam di dalam dunia ini, semua alat transaksinya menggunakan PowerSquid. Jadi teman-teman bisa bayangkan PowerSquid ini secara permintaan atau penggunaan itu cukup tinggi ke depannya. Oke. PowerSquid akan digunakan di dalam komponen ekosistem atau elemen semuanya. Jadi semua akan menggunakannya. Artinya selain dari metaverse juga ada banyak zona game seperti itu. Kemudian tekstil, matrik, semua platform itu akan menggunakan PowerSquid. Jadi teman-teman bisa ngebayangkan betapa banyaknya permintaan untuk PowerSquid ini ke depannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin apa yang harus dilakukan sebelum peluncuran Universe. Jadi kita sama-sama tahu Universe ini kan belum diluncurkan. Ada counting down di dashboard atau di domainnya metaverse.space. Di sana ada waktu yang berjalan. Sifat waktu itu adalah mundur. Nah, ketika 0, maka itu terjadi yang namanya peluncuran program Universe. Artinya jelas, peluncuran Universe ini penerapannya adalah keadilan. Universe ini bukan diluncurkan di Rusia aja di tahap awal, tapi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Artinya kita bisa melihat transparansi dan keadilannya penuh. Universe diluncurkan serentak di seluruh dunia, tidak mempengaruhi di jam berapapun di setiap negara atau waktu tertentu. Intinya counting down, waktu berjalan terus akan mengurangi dan pada saatnya akan diluncurkan. Nah, di masa-masa seperti itu, kita harus mempersiapkan diri. Pertama, bagi teman-teman yang sudah bergabung, informasikan peluang besar ini ke siapapun, ya, termasuk mitra bisnis Anda. Jadi, teman-teman mungkin di dalam pengembangan bisnis ini kan kita mempunyai mitra, baik upline ataupun downline atau struktur jaringannya. Ini harus disampaikan karena ini adalah salah satu komponen atau elemen penting di dalam proyek ini. Teman-teman harus menyampaikan ini dalam kategori di dua sisi, yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung. Yang sudah bergabung artinya dia akan mendapatkan suatu peluang atau momentum dalam hal perluasan sumber uang dan perluasan market. Yang belum bergabung, mungkin dulu dia belum tertarik di dalam program matrik klasik, belum ada cryptocurrency-nya, maka dengan adanya Universe, udah jelas Universe ini adalah komponen penting untuk mendistribusikan PowerSquid, dan juga mungkin di luaran sana orang-orang tertarik dengan metaverse-nya. Jadi juga harus disampaikan, terutama di grup calon mitra yang khusus sudah belum bergabung. Ini wajib disampaikan. Oke. Kemudian selanjutnya, pahami peluang, momentum, limpahan dan potensi dari PowerSquid. Nah, peluang momentumnya dari limpahannya di mana? Ketika Universe diluncurkan, pastinya semua mitra baik yang sudah bergabung ataupun belum bergabung secara serentak akan melakukan pembelian program tersebut. Sedangkan hasil pembelian atau dana dari pembelian itu sendiri itu dialirkan ke dalam matrik secara potensi limpahan. 1-2 hari di hari pertama peluncuran itu limpahannya itu biasanya cepat banget, ya. Tidak normal dalam hal ini, tidak seperti hari-hari biasa setelah dia stabil nanti. Jadi ini harus dipahami, ya. Kemudian potensi dari PowerSquid-nya, karena PowerSquid ini sifatnya semakin lama semakin sulit didapat, dalam hal ini harganya semakin tinggi walaupun belum dilistingkan nantinya, maka pastinya potensi pendapatan
mendapatkan Force Coin ini di awal itu adalah potensi maksimalnya. Yang selanjutnya harus mendaftar Metaforce sebelum peluncuran. Ya, ini dikhususkan untuk teman-teman yang mungkin belum bergabung, calon-calon mitra teman-teman yang mungkin selama ini masih memantau, dia belum melakukan pendaftaran dan belum membeli materi klasik. Jadi tahap awal persiapannya itu harus mendaftar dulu, ya, mendaftar dulu di Metaforce walaupun belum membeli materi klasik. Setelah mendaftar, itu siapkan DAI stabil coin sesuai dengan target level universe-nya. Kalau level 1 paket lengkap siapkan 100 DAI dan 1 matic, dan selanjutnya di level berikutnya sesuaikan. Nah, kemudian teman-teman nanti setelah diluncurkan, jadi tidak sibuk lagi dalam hal memprepare atau menyiapkan DAI. Jadi nanti jangan pula ketika Universe diluncurkan sibuk menghubungi upline-nya untuk minta bantuan beli DAI stabil coin. Pasti tidak akan direspon karena semua orang bersiap. Ya, jadi dari awal itu harus siapkan saldonya di dalam trust walletnya masing-masing sesuai kebutuhan. Itu harus, ya, karena pada saat diluncurkan ya tinggal melakukan proses pengaktifan atau pembelian. Nah, pertanyaan tentang Universe. Dengan peluncuran Universe ada beberapa pertanyaan dalam minggu ini yang saya tangkap, ya. Pertanyaan yang sering muncul, apakah harus mendaftar ulang untuk ikut Universe? Nah, di sini saya jawab, peluncuran dalam hal program Universe ini adalah perluasan, penambahan, ya, artinya tidak membutuhkan pendaftaran ulang. Jadi karena orang yang bergabung di dalam akademi ini sudah mempunyai akunnya Metaverse, program Universe itu ada di dalam akunnya. Nanti teman-teman masuk ke dashboardnya di bawah materi klasik, di bawah aset NFT royalty, di bawahnya itu ada namanya Universe program. Di situ teman-teman bisa mengaktifkannya. Jadi setiap orang yang sudah bergabung itu sudah mempunyai akses untuk mengaktifkannya. Jadi nggak perlu mendaftar lagi kalau sudah mendaftar. Oke? Apa bisa membeli Universe tanpa tekstil matrik? Sebagai informasi awal bahwa program Universe itu bisa dibeli tanpa membeli tekstil matrik, ya. Tapi sangat disarankan membeli tekstil matrik dahulu karena ini juga akan mempunyai fungsional lebih lanjut, akan terjadi peningkatan fungsional. Walaupun teman-teman membeli program Universe tanpa membeli tekstil matrik, saya pastikan akan membeli tekstil matrik juga di kemudian harinya. Oke. Persiapan apa saja sebelum peluncuran? Seperti slide sebelumnya, persiapannya adalah pastinya kita harus menyiapkan DAI stabil coin dan sedikit matic, dan itu harus di-prepare dari awal. Bagi teman-teman yang khusus belum bergabung, teman-teman harus menyiapkan tambahan yaitu mendaftar dulu. Jangan mendaftarnya setelah Universe diluncurkan, ya, telat mendapatkan momentumnya nantinya. Apakah Universe berpotensi untuk mitra pasif dan dari mana potensi pasifnya? Teman-teman, Universe adalah matrik yang sifatnya mempunyai 5 orbit, ya. Kemudian potensi limpahannya itu tanpa batas dari manapun. Kenapa? Anggaplah power team, ya, mempunyai tim yang cukup banyak sehingga potensial untuk memenuhi 5 orbit 62 titik itu cepat banget. Anggaplah 2 hari udah penuh, oke? Nah, sisanya itu akan meluber kemana-mana. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa potensi dari limpahan, baik dari kedalaman ataupun dari tingkatan atasnya, itu bisa meluber kemana-mana. Oke. Kemudian dari sisi potensi pasifnya juga ada teman-teman dapatkan dari Force Coin. Karena kita sama-sama bisa melihat karakter dari Force Coin ini sudah ditemukan, atau fundamental dari Force Coin ini juga sudah ditemukan. Udah jelas Force Coin ini akan digunakan untuk semua elemen ekosistem ke depannya setelah dilistingkan di DEX. Jadi teman-teman bisa mendapatkan Force Coin dengan harga murah dengan cara membeli coin set. Kemudian nanti disimpan dalam beberapa bulan ke depan, harganya bertumbuh, teman-teman bisa menjualnya di market. Oke. Apa hubungannya Universe dengan program tekstil matrix sebelumnya? Dan apa yang terjadi dengan tekstil matrix setelah peluncuran Universe? Teman-teman harus memahami bahwa Universe ini adalah elemen atau pelengkap dari program sebelumnya.
pastinya yang namanya elemen itu akan ada keterkaitan. Hubungannya kemana? Di matrik klasik itu ada namanya NFT royalty. Di matrik klasik juga ada namanya token-token yang sifatnya token energi dan token internal. Nah, token yang didapat dari matrik klasik, NFT yang didapat dari matrik klasik itu akan berhubungan dalam hal pendapatan dividen bonus ya untuk NFT royalty-nya. Kemudian untuk token internal dan energi tokennya juga akan berhubungan dengan pembelian produk tekstil dalam hal produk aset digital dan produk real ya. Jadi semuanya akan mempunyai kaitan dan akan terhubung. Jadi ketika universe diluncurkan, dengan sendirinya itu akan memompa fungsional dari matrik klasik. Tanpa disadari, universe diluncurkan, kemudian setelah universe diluncurkan akan mengeluarkan dividen bonus disalurkan melalui NFT royalty. NFT royalty didapat dari mana? Didapat dari matrik klasik. Mungkin teman-teman beranggapan NFT royalty bisa didapat dari OpenSea. Oke, sekarang bisa didapat dari OpenSea. Seiring fungsionalnya difungsikan di OpenSea itu akan hilang. Adapun harganya akan tinggi. Itu yang kita pahami secara logikanya. Nah, jadi manfaatkan yang ada saat ini teman-teman. Jadi dengan adanya peluncuran universe maka itu akan meningkatkan fungsional semua elemen, baik NFT royalty, baik token energi atau token internal, ataupun matrik klasik itu sendiri. Jadi dengan adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini dia kenal peningkatan seperti itu. Oke. Itu adalah bagian dari pendekatan dalam hal project universe. Jadi teman-teman, dengan adanya informasi yang kita sampaikan melalui materi ini, mudah-mudahan sedikit mendekatkan dengan pemahaman ya, potensi kemudian peluang dari peluncuran universe ini. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan metaverse secara umum di Indonesia. Kami menyiapkan di channel YouTube di sisi akademi ya, dari sisi akademi juga kami siapkan di grup-grup baik Telegram, Facebook ataupun di WhatsApp. Kami juga mempunyai tim yang masif, tim leader yang cukup berpengalaman, tim leader yang komit dan konsisten, yang paham betul tentang proyek ini, yang mana semuanya ada di seluruh provinsi. Jadi kita sudah cukup kuat secara fondasi, kita sudah cukup kuat secara fundamental atau pemahaman di dalam proyek ini. Harapannya itu bisa dimanfaatkan karena kita menuju metaverse ekosistem maksimal. Oke, itu aja materi malam ini, semoga bisa membantu dalam hal pendekatan, dalam hal mengendalikan bisnis ini, dalam hal pemahaman tingkat lanjutnya. Dan setelah sesi ini kita ada sesi ngobrol santai tanya jawab, dan nanti teman-teman bisa bertanya bebas, menyampaikan pemahamannya secara bebas. Kita akan sharing, sifatnya ngobrol santai. Dan saya akhiri dan saya kembalikan ke moderator Bang Haris. Oke Bang, terima kasih.